Ya, selamat datang di channel Ali Galeri. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna, terdiri dari komponen biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Tuntutan keadaan, perkembangan, dan persaingan dalam berbagai aspek kehidupan dapat menyebabkan kekecewaan, keputusasaan, serta ketidakberdayaan pada manusia, baik yang sehat maupun sakit. Selama dalam kondisi sehat, setiap komponen biologis, psikologis, sosial, kultural, dan spiritual dapat berfungsi dengan baik. Dalam kondisi ini, sering manusia menjadi lupa seolah hidup memang seharusnya seperti itu. Tetapi ketika salah satu fungsi komponen tubuh terganggu, maka terjadilah stres yang menuntut setiap orang untuk mampu beradaptasi, pulih kembali dengan berbagai upaya, sehingga kehidupan dapat berlanjut dengan baik. Ketika gangguan itu sampai menghentikan salah satu fungsi dan upaya mencari pemulihan untuk pembuahan hasil, disitulah sebagian orang akan mencari kekuatan lain di luar dirinya, yaitu kekuatan spiritual. Ya, ada satu kesehatan yang sering kita lupakan, yaitu kesehatan spiritual. Jangankan memperhatikan asupan gizi spiritual, kadang kita sering mengabaikan dan tidak mengetahui apa yang seharusnya dilakukan agar spiritual tetap sehat. Padahal kesehatan spiritual adalah aspek yang sangat penting, sama pentingnya dengan menjaga kebugaran dan kesehatan biologis juga psikologis. Spiritual berasal dari bahasa Latin spiritus, yang berarti nafas atau udara. Spiritual memberikan rasa hidup dan memberikan semangat serta rasa bahagia bagi seseorang. Spirit memberikan arti penting ke hal apa saja yang sekiranya menjadi pusat dari seluruh aspek kehidupan seseorang. Spiritualitas mampu menghadirkan cinta, kepercayaan, dan harapan. Konsepsi Islam terhadap spiritualitas berbeda dengan konsepsi Barat yang membedakan spiritual dengan agama. Dalam pandangan Islam, aspek spiritual dan agama ad-din tidak dapat dipisahkan. Konsep ad-din merupakan payung dari spiritualitas. Dalam konteks Islam, tidak ada spiritualitas tanpa keyakinan, ajaran, dan amal agama. Agama merupakan sistem hidup, way of life, yang memberikan jalan spiritual untuk keselamatan dunia dan akhirat. Seorang muslim tidak mungkin mencapai derajat spiritual yang tinggi tanpa menjalankan agamanya secara benar. Hal ini bisa dijelaskan melalui 3 dasar pokok agama. Ushul ad-din, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Islam berarti penyerahan diri kepada Sang Pencipta, merupakan tahap awal dan bersifat zahir atau bisa dilihat. Selanjutnya tahap yang lebih tinggi yaitu ilmu, yang merupakan sikap batiniah. Sedangkan ihsan merupakan tingkat tertinggi dari keyakinan seorang muslim, yang merupakan perpaduan antara keyakinan dan amal perbuatan. Ranah spiritual emosinya bukanlah materi atau jasadiah, tetapi ia merupakan konsep metafisika yang mengkaji jalannya melalui pendalaman kejiwaan yang seringkali disandarkan pada wilayah agama. Spiritual yang sehat tercermin dari cara seseorang mengekspresikan rasa syukur, pujian, kepercayaan, dan lain sebagainya terhadap sesuatu di luar alam fana, yakni Allah. Sehat spiritual bisa dilihat dari praktek keagamaan seseorang. Dengan kata lain, sehat secara spiritual adalah keadaan seseorang dalam perjalanan ibadah dan semua aturan-aturan agamanya dengan baik dan benar. Kesehatan spiritual merupakan keadaan yang dialami oleh manusia yang ditandai dengan penguatan emosional terhadap sebuah keyakinan, sehingga menyebabkan munculnya perasaan damai,
selaras dan adanya perbedaan dan adat dengan sesuatu yang bersifat suci. Kebutuhan terhadap spiritualitas ini oleh kebutuhan diri. Apabila seseorang telah mencapai pemenuhan kebutuhan spiritualitasnya, maka ia tidak lagi dituntut memenuhi kebutuhan egonya. Banyak orang yakin jika kesehatan fisik seseorang tak bisa terlepas dari kekuatan spiritualnya. Beberapa riset juga menunjukkan kehidupan seseorang manusia memiliki kombinasi spiritual dari orientasi fisik, sama halnya seperti jiwa dan raga. Ya, spiritualitas akan menurun seseorang pada gaya hidup positif, perilaku untuk menghadapi stres, dan proses penyembuhan spiritualitas ada sesuatu yang berhubungan dengan spirit, semangat, dan mendapatkan keyakinan, harapan, dan makna hidup. Spiritual juga merupakan suatu kecenderungan untuk membuat makna hidup melalui hubungan interpersonal, dan transpersonal dalam mengatasi sebagai masalah kehidupan. Seseorang yang sehat secara spiritual akan terlihat pada perilaku yang selalu bersyukur, sabar, dan ikhlas. Syukur adalah menyadari bahwa semua yang kita miliki adalah karunia dan pemberian Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia yang bersyukur adalah manusia kaya yang sebenarnya. Hatinya lapang dan jiwanya bersih dari angan kosong dan impian yang melemahkan gairah hidup. Tidak ada waktu baginya memikirkan apa yang dimiliki orang lain, selalu sibuk dengan berbagai rahmat Allah yang didapatkan, tidak iri dan dengki terhadap anugerah yang Allah titipkan kepada orang lain, serta adanya perbaikan dalam kualitas hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jalan pintas menuju kebahagiaan lahir dan batin serta menghadirkan banyak keajaiban yang menyenangkan dalam hidup. Sabar adalah luas hati, tidak mudah marah. Orang yang sabar adalah orang yang bersikap luas hati, tabah, tenang dalam menghadapi masalah. Hakikat sabar menurut Islam Al-Ghazali adalah tahan menderita dari gangguan dan tahan menderita dari ketidaksenangan orang. Sabar adalah kunci dari kesulitan. Barang siapa bersabar, dia akan berhasil mengatasi berbagai masalah dan kesulitan itu. Sabar memang berat, akan tetapi sabar bukanlah kelemahan. Justru sabar adalah kekuatan, bukan kelesuan, tetapi semangat hidup. Sabar bukan kecengengan, tetapi ketegaran. Sabar bukanlah pesimis, tetapi optimis. Sabar bukanlah diam membisu, tetapi adalah ikhtiar. Jadi orang yang sabar bukan sekedar tidak menangis ketika menderita. Adapun ikhlas adalah keterampilan untuk berserah diri, menyerahkan segala pikiran dan perasaan kembali kepada Allah. Ikhlas merupakan kompetensi tertinggi manusia yang diturunkan Allah untuk dimiliki setiap manusia yang ingin berhasil meraih kesuksesan. Dengan demikian, kesehatan spiritual adalah kondisi terbebasnya jiwa dari berbagai penyakit ruhaniyah seperti syirik, kufur atau munafik, dan fusuk. Kondisi spiritual yang sehat terlihat dari hadirnya ikhlas, tawakal, dan tauhid. Oleh karena itu, kesehatan spiritual yang baik tercermin dari sikap ridho terhadap pengaturan ilahi serta separuhnya sebesar diri senantiasa mengetahuinya. Ya, itulah penjelasan tentang kesehatan spiritual yang jarang diketahui, walaupun penting tapi sering dilupakan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.